Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Yo dalam Ngasik Yo, ngobrol tentang fisika bersama Pak Yo. Kali ini topik yang mau Pak Yo kupas tuntas adalah terkait dengan yang namanya kalor atau panas, atau dalam istilah asing heat. Apa itu panas? Apa itu kalor? Sebenarnya apa sih kalor itu? Dan sebenarnya apa sih yang disebut dengan panas? Kalor dan panas itu sama enggak? Jadi dalam video ini Pak Yo akan kupas tuntas, jadi jangan kemana-mana. Tetap tonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bisa membuat wawasan baru buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke lokasi. Oke, seperti yang Pak Yo sebutkan tadi bahwa kalor atau panas itu dua hal yang sama, hanya beda istilah di dalam bidang ilmiah saja. Nah, apa itu kalor? Kalau waktu mungkin teman-teman pernah mendapatkan suatu rumus ya, kalau kita bicara rumus. Tapi sekali lagi Pak Yo berharap di dalam fisika menghafal rumus itu sebaiknya dihindarkan. Jadi benar-benar pahami faktanya sampai pahami konsep dan juga prinsip atau hukum yang berlaku. Dari situ nanti akan kalian teman-teman bisa merumuskan sendiri formulasi atau rumus-rumusnya. Nah, kembali ke video kali ini. Yang kita bahas adalah kalor atau heat, ya, panas. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan suatu benda atau suatu bahan. Nah, topik yang pertama, yang awal-awal kita pahami, yang mau Pak Yo jelaskan adalah tentang kalor jenis atau specific heat. Apa itu kalor jenis? Logikanya begini. Pernah teman-teman memegang yang namanya gelas dari kaca dan gelas dari aluminium atau logam. Nah, apa yang terjadi ketika dua gelas yang terbuat dari bahan yang berbeda itu diberi atau dituangin air yang bersuhu, boleh kita sebut misalnya suhunya 50 derajat, 60 derajat Celcius. Kira-kira mana yang lebih cepat panas waktu kita pegang? Tentu yang gelas yang terbuat dari logam. Dan ingat, ini bicara ketebalannya sama. Nah, kenapa bisa begitu? Inilah yang disebut dengan kalor jenis. Inilah yang disebut dengan kalor jenis. Berarti jenisnya, jenis bahannya itu mempengaruhi kalor. Nah, kalau kita formulasikan, kalor jenis itu apa? Yaitu kalor yang diperlukan oleh suatu bahan, nah, untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin ya. Ingat sekali lagi, satu perubahan suhu, kalau kita bicara perubahan suhu 1 derajat Celcius dengan 1 Kelvin itu sama saja ya. Dikarenakan Kelvin itu menggunakan skalanya Celcius. Sekali lagi, change of temperature atau perubahan suhu ya. Kalau suhu berbeda, tapi kalau perubahan suhu itu akan sama. Oke ya. Nah, menaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin untuk bahan-bahan yang bermassa 1 kg. Nah, jadi atau dengan kata lain, kemampuan untuk menyerap kalor atau berapa banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin pada suatu bahan bermassa 1 kg. Nah,
Dari definisi ini, kalau kita buat formulasinya akan didapat, yaitu apa? C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana C-nya itu adalah kalor jenis atau specific heat, Q itu kalor atau heat, M pasti massa ya, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Nah, dari sini tentu kalian mengenal formulasi yang sering diberikan ke kalian di awal-awal, yaitu bahwa Q sama dengan M dikali C kali delta T. Jadi seperti ini, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sekali lagi, Q itu adalah kalor jenis, kalor ya, bukan kalor jenis. Sedangkan C, ingat sekali lagi, C itu C kecil ya, C kecil itu kalor jenis, M massa, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk satuannya sendiri bagaimana? Satuannya sendiri adalah seperti ini ya, Q adalah Joule. Sekali lagi penulisannya, kalau disingkat itu kapital atau huruf besar, kalau ditulis lengkap Joule itu J-nya huruf kecil. Karena ingat ini nama orang. Sedangkan kilogram untuk massa, kalor jenis atau specific heat atau C kecil itu Joule per kilogram derajat Celcius atau Kelvin, boleh saja silahkan. Derajat Celcius boleh diganti dengan Kelvin. Untuk delta T sendiri adalah dalam derajat Celcius. Ini sebenarnya di sini loh, terkait dengan formulasi kalor jenis atau kalor pertama kali. Jadi sebenarnya bukan ini, tetapi yang di sini. Jadi kalau boleh, ayo garis bawahi adalah terkait dengan Q sama dengan C sama dengan Q per M dikali delta T, yang disebut dengan kalor jenis ya, kalor jenis. Oke, sekarang konsep yang kedua yaitu terkait dengan apa? Kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Nah, dari namanya saja sudah ada kalornya juga, kapasitas. Berarti cakupannya ya. Nah, sama seperti kalor jenis ya, untuk membuat formulasinya dari definisinya. Sekarang definisi kapasitas kalor atau kapasitas panas itu apa? Atau sering disebut dengan heat capacity. Apa itu? Itu adalah kemampuan bahan untuk menyerap ataupun melepas panas atau kalor dan menurunkan atau menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita tuliskan, tulis saja, yaitu dengan rumus C besar sama dengan Q kalor dibagi dengan delta T ya. Jadi kalor yang dilepas atau diserap ya, dibandingkan dengan suhu yang dinaikkan. Setelah kalor diserap itu suhunya naik berapa ya. Atau kalau kalor yang dilepas itu tuh suhu benda bahan tersebut atau benda tersebut itu turun berapa derajat, itu artinya ya. Dari sini maka rumusnya pun bisa berubah lagi menjadi Q sama dengan C besar dikali delta T. Jadi sekali seperti ini, Q sama dengan C besar dikali delta T. Ingat, hati-hati, C besar itu kapasitas kalor ya. Q-nya masih tetap sama, yaitu kalor atau panas, delta T sama perubahan suhu. Bedakan dengan kalor jenis ya. Kalor jenis itu C-nya C kecil, sekali lagi. Nah, bagaimana dengan satuan-satuannya? Masih sama, Q itu Joule ya. Kita bicara SI ya, MKS, Joule, boleh disebut dengan kalori juga boleh ya, tetapi nanti beda-beda lagi ya. Kalau kalori berarti harus pakai gram ya. C-nya sendiri adalah Joule per Kelvin ya kan. Delta T itu tidak lain adalah Kelvin atau derajat Celcius.
Sekali lagi, joule atau kalori juga boleh, kalori atau kal ya. Sedangkan C besar itu kapasitas kalor, itu joule per derajat Celcius. Boleh joule per Kelvin juga boleh. Delta T itu derajat Celcius. Ya. Ini terkait dengan kapasitas kalor. Jadi sekarang teman-teman bisa tahu kalor jenis itu bagaimana, terus rumusannya bagaimana juga, apa itu. Sedangkan yang sekarang adalah kapasitas kalor atau kapasitas panas, sering boleh disebut seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut ke bahasan berikutnya. Bahasan berikutnya yaitu terkait dengan ada suatu kejadian ketika kalor diberikan atau kalor diserap oleh bahan, ya. Tetapi bahannya tidak menjadikan suhunya naik atau suhunya turun. Nah, namun yang aneh adalah bahan tersebut berubah wujud. Nah, bisa dari cair menjadi padat atau padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas, atau dari gas menjadi cair. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan kalor laten. Istilah laten ya. Ya, jadi terkhusus adalah kalor laten adalah kalor yang diserap atau dilepas ya. Sehingga berubah wujud bahannya atau wujud zatnya. Tetapi ingat, suhunya tidak mengalami kenaikan atau tidak mengalami penurunan. Nah, kalor laten sendiri itu ada dua, yaitu proses terjadinya pencairan atau pembekuan dan juga proses terjadinya penguapan. Ya. Nah, sering disebut dengan kalor laten lebur dan kalor laten uap. Nah, kalor laten lebur itu sering disebut dengan kalor lebur. Kalor laten uap itu sering disingkat saja dengan kalor uap. Sekali lagi, kalor lebur dan juga kalor uap. Nah, kalor lebur itu sebenarnya kalor laten lebur. Nah, kalor uap itu sering disebut dengan kalor laten uap. Kalor lebur sering disimbolkan dengan L, ya, sedangkan kalor uap sering disimbolkan dengan U. Nah, terkait dengan formulasinya bagaimana? Ya, mirip dengan konsep kalor jenis, tetapi hanya tidak ada perubahan suhu. Jadi boleh dua-duanya kita tuliskan saja seperti ini. Jadi seperti ini, Q sama dengan M massa dikali kalor lebur, sedangkan kalor uap itu Q sama dengan M dikali kalor uap. Sebenarnya ini dari itu L sama dengan Q per M, ya sama, ini juga U sama dengan Q per M. Ya, kalau kita boleh sebelum jadi Q sama dengan M kali L, dan juga sebelum Q sama dengan M kali U. Ya, nah sekarang kan kalian mengetahui yang namanya kalor jenis, ya kan? Kemudian kapasitas kalor atau kapasitas panas. Kemudian yang terakhir adalah kalor laten. Nah, inilah ketiga konsep inilah yang wajib kita pahami bareng-bareng, teman-teman pahami, sehingga materi tentang kalor ini lebih bisa dicerna atau dipahami lebih lanjut. Nah, ada satu kasus, bagaimana total kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi uap air. Ingat, es itu selalu kita bicara es itu di bawah suhu 0 derajat Celcius, sedangkan uap air yang panas itu di atas 100 derajat Celcius. Berapa kalor total yang diperlukan? Atau bagaimana menghitung kalor total dari suatu bahan yang tadinya bersuhu sekian menjadi bersuhu beda lagi? Tahapannya apa saja, proses yang dialami apa saja. Mari kita dalami lebih lanjut. Misal seperti ini ya, es bersuhu sejumlah es ya, sejumlah massa es minus 10 derajat Celcius ya.
kita ubah, kita berikan, kita panasin sampai es tersebut berubah menjadi uap yang panas pada suhu 120 derajat Celcius. Yang terjadi apa? Dapat dipahami, teman-teman pahami bahwa yang proses atau tahapannya adalah bahwa es bersuhu min 10 tadi itu akan menjadi es bersuhu 0 derajat ya di sini ya. Kemudian ini kan kalor diberikan terus, jadinya es yang bersuhu 0 derajat tersebut akan melebur, mencair menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius juga. Masih saja dipanasin, yang terjadi apa? Air tersebut akan menjadi hangat menuju panas menjadi suhu 100 derajat. Yang terjadi apa? Air mendidih pastinya. Kalau kalornya masih terus saja, yang terjadi apa? Air yang mendidih tersebut lama-lama akan menjadi proses penguapan, ya, menjadi uap suhu 100 derajat. Dipanasin terus menjadi uap yang sangat panas, ya, di atas 100 derajat, 120. Jadi proses tahapannya ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa ini ada berapa tahapan? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, ini proses konversi dari es, sejumlah es bersuhu min 10 menjadi uap panas bersuhu 120 derajat Celcius. Kalau konversinya hanya dari min 10 derajat atau di bawah min 5 derajat es menjadi air, ya udah berarti hanya ini sampai sini. Kalau menjadi es minus sekian menjadi air suhu 30, berarti ada sekitar sini. Ya udah, hanya tahapan 1, 2, 3. Sekali lagi, proses tahapannya dicermati saja, disesuaikan dengan kondisi situasi. Ya, nah wujudnya, sekali lagi wujudnya ini zat padat, ya, berbentuk padat. Ini zat cair atau berwujud cair, yang ini adalah berwujud gas. Sekali lagi, zat ini berbentuk padat, berbentuk cair, berbentuk gas. Ada 3 wujud di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan menghitung kalornya? Kita misalkan kalau ini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Sekali lagi Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Coba perhatikan, teman-teman perhatikan Q1, Q3 dan juga Q5 itu ada perubahan suhu. Berarti ini pasti menggunakan konsep kalor jenis. Ya kan? Yang rumusannya MC delta T. Sedangkan Q2 dan Q4 itu konsep kalor laten. Q2 itu pembekuan, ya, berarti kalor beku atau kalor lebur. Q4 kalor penguapan, berarti kalor uap. Ya udah, kalor totalnya gimana? Tinggal dijumlah saja. Q total sama dengan Q1, Q ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4, ya kan, ditambah Q5. Q1 adalah MC delta T karena perubahan suhu, Q2 nya itu M kali L kalor lebur, Q3 nya itu juga ada perubahan suhu, berarti MC delta T, M kali C kali delta T. Q4 nya itu M dikali kalor uapnya, Q5 nya itu M dikali C kali delta T. Nah, terus bagaimana dengan kalor jenis kalor lebur itu, kalor uap? Itu biasanya akan diberitahukan, disertakan data-datanya. Jadi tetap teman-teman santai saja, ya. Jadi sekarang sudah lebih paham lagi, ada kalor jenis, kalor kapasitas kalor laten, ya, yang terdiri dari kalor lebur dan kalor uap, dan kalor total, yang untuk menghitung kalor total yang diperlukan berapa. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan tahapannya dari gambarnya dulu. Makanya teman-teman nanti biasakan untuk menggambar sketsa dari suhu berapa sampai suhu berapa, tahapannya seperti apa. Tahapannya akan seperti ini kok, mirip. Kalau cuma sampai suhu 30 derajat, ya udah berarti cuma Q1, Q2, Q3.
Oke ya teman-teman ya. Jadi jelas. Mari kita lanjutkan lagi yang terkait dengan asas black. Seperti namanya asas black ya, bukan terus ini karena hitam, bukan, karena black itu dari nama ilmuwannya yaitu Joseph Black ya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan interaksi antara dua kondisi, dua bahan yang berbeda suhu. Yang terjadi apa? Terjadilah yang namanya kalor yang diserap atau kalor yang dilepas, sehingga nanti terbentuklah yang namanya kesetimbangan kalor atau kesetimbangan termal. Kalau Pak Yo boleh tuliskan formulasinya, yaitu kalau seandainya ada kalor yang dilepas, pasti kalor yang dilepas tersebut akan ditangkap atau diterima oleh bahan di sekitar kalor yang dilepas oleh benda tersebut. Nah, kalor lepas sama dengan Q tangkap, kalor ditangkap atau kalor yang diterima. Kalau yang dilepas pasti ada yang ditangkap, kalau yang diberi ada yang diterima, kan gitu. Itulah konsep dari kesetimbangan termal sampai sebuah kesetimbangan suhunya tercapai, sehingga apa? Kalor tidak bisa berpindah lagi. Contohnya sama seperti kita kalau lagi demam, ya kita lagi demam disentuh oleh orang tua kita atau orang saudara kita akan merasa tangan tersebut dingin, ya kan? Tetapi orang tersebut akan merasa badan kita panas. Ya memang begitu. Tapi apa? Kalau dipegang terus menerus, itu lama-lama tidak merasakan dingin dan tidak merasakan panas. Ya, sama ketika kalian berada di ruangan kamar kalian, ya kamar kalian itu AC. Coba deh sentuh logam-logam di ruangan kalian, pasti dingin pertama kali disentuh, ya kan? Tapi ketika kalian pegang terus, lama-lama kalian tidak akan merasakan dingin lagi. Sehingga dengan demikian, kalor yang dilepas oleh tubuh kalian lewat tangan tadi diserap sepenuhnya oleh benda logam yang kalian pegang, sehingga terbentuklah yang namanya kesetimbangan suhu atau kesetimbangan kalor. Udah. Jadi kalian tidak merasakan lagi dinginnya logam tersebut. Oke ya, ini yang perlu dicermati adalah apakah di dalam proses Ki lepas dan kalor lepas dan kalor tangkap itu ada proses perubahan wujud. Nah, karena apa? Karena kalau ada perubahan wujud berarti akan mengikuti grafik yang sebelumnya tadi. Grafik dari bentuk padat, bentuk cair, bentuk gas. Tapi kalau tidak, gampang saja, langsung. Jadi Mc delta T sama dengan Mc delta T. Jadi sekali lagi, apakah selalu seperti ini? M dikali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Tidak selalu, ya, bergantung dari kondisi bahan-bahan yang berinteraksi tersebut. Kalau seandainya air dingin dan air panas, ya, air dingin itu air yang biasa, air biasa dengan air hangat dengan air panas, tidak masalah, ya, akan seperti ini. Tapi kalau es, ya, es batu dicampur dengan air panas, nah, tidak serta-merta seperti ini. Ada proses lain, tahapan yang lain yang disesuaikan dengan grafik sebelumnya tadi. Ya, kalau ini formulasinya hanya untuk kalau seandainya benda-bendanya sama, ya, tidak berubah wujud. Misalnya logam panas dicampur dengan air hangat, ya, tidak ada perubahan wujud dari bendanya, entah itu logamnya atau airnya, akan seperti ini. Ya, kalau Pak Yul lebih jelaskan lagi seperti ini bentuknya. Sekali lagi ini tidak ada perubahan wujudnya. Jadi kalau dia dilepas, ditangkap langsung oleh benda tersebut tanpa melakukan perubahan wujud. Jadi hanya suhunya naik saja, mencapai suhu tertentu yang disebut dengan suhu yang sama, suhu campuran T. Ya. Sedangkan yang ini beda lagi. Q lepasnya, kalau yang dilepas itu akan ditangkap, prosesnya tidak hanya satu, tetapi S melebur menjadi S 0 derajat, ya kan? Kemudian S 0 derajat menjadi air 0 derajat, baru naik. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Ini adalah
wilayah dari kalor yang menangkapnya. Jadi Q tangkapnya nanti adalah jumlahan dari Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan Q lepas itu jumlahan hanya satu saja, yaitu Q4 saja. Udah. Dari situ nanti akan tahu suhu campurannya berapa, T-nya berapa. Ya. Sekali lagi, delta T yang melepas itu pasti suhu tinggi kan, yang melepas pasti suhu tinggi, yang menangkap pasti yang suhu rendah. Berarti suhu tinggi dikurangi T, kalau yang ini kita anggap adalah suhu T dikurangi suhu rendah. Sama, suhu tinggi min T, T min suhu rendahnya berapa? Suhu 0 kan berarti di sini. Nah, ini asas Black. Ini yang terkait dengan bahwa kalor itu akan tetap, karena terkait dengan energi itu hanya kekal. Ya. Conservation law-nya akan tetap berlaku. Ya. Hukum kekekalan energi akan tetap berlaku. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu bagaimana cara kalor itu berpindah. Kita teruskan, yaitu terkait dengan perpindahan kalor. Bagaimana cara kalor atau panas itu berpindah? Tentu kalau secara alami pasti dari kondisi atau situasi atau reservoir atau tempat yang bersuhu tinggi, ya, menuju tempat yang bersuhu rendah. Itu secara alami. Kalau secara tidak alami atau intervensi pasti bisa dari suhu rendah bergerak menjadi ke suhu yang tinggi, itu pasti bisa. Itu dengan cara intervensi. Nah, ini kita bicara terkait dengan perpindahan kalor secara alami, yaitu kalornya berpindah bagaimana mekanismenya. Yang pasti semuanya secara alami berpindah dari suhu benda-benda bersuhu tinggi ke benda-benda bersuhu rendah, atau situasi atau keadaan yang suhu tinggi ke situasi atau keadaan suhu rendah. Oke, nah ada 3 hal, yaitu apa? Secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Sekali lagi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu bagaimana? Konduksi itu seperti kita memegang benda deh, misalkan benda logam deh, sendok. Ya, sendok waktu kita mengaduk air yang panas, lama-lama ketika kita aduk dengan sendok yang logam, sendoknya akan panas. Kita akan merasakan panasnya sendok tersebut. Dari mana panasnya? Dari air yang panas tadi. Ya, itu secara konduksi. Jadi biasanya terjadi pada benda-benda yang padat. Ya. Sedangkan konveksi bagaimana? Konveksi itu terjadinya saat panas atau kalornya itu berpindah bareng atau bersamaan dengan mediumnya. Jadi mediumnya juga ikut berpindah. Misalnya udara panas, udaranya mengalir juga. Ini terjadi pada proses angin darat, angin laut. Ya. Mediumnya yaitu berupa udara, udaranya ikut berpindah. Ya. Sedangkan radiasi itu tidak bergantung dari mediumnya, yang pasti kalor bisa merambat. Misalnya apa? Dari panasnya matahari, ya. Panasnya matahari bagaimana bisa sampai ke permukaan bumi? Padahal non jauh di sana, di luar atmosfer itu hampa udara. Artinya kalor itu tetap bisa merambat, yang namanya disebut dengan radiasi, ya. Ini radiasi, konveksi, konduksi. Nah, kita bicara tentang analisis kuantitatifnya. Bagaimana perhitungannya? Apakah ada formulasinya? Ada. Kalau sifatnya konduksi itu bergantung dengan padat, ya, zat padat. Sekali lagi, konveksi itu bergantung dengan bisa menjadi gas, udara. Nah, radiasi itu tidak terkait dengan ada tetapan-tetapan lain lagi. Ya, sekarang konduksi bagaimana formulasinya? Ternyata konduksi itu berkaitan dengan apa? Jenis bendanya. Logam aluminium dengan logam besi dengan logam kuningan ternyata berbeda. Kecepatannya, lajunya. Ingat ya, kita bicara laju. Ya, laju perpindahan kalornya ternyata berbeda. Ya, ini semua punya laju, ya, punya laju perpindahan kalor. Atau energinya berpindah, secara berpindahnya bagaimana, ya.
atau boleh kita sebut dengan dayanya nanti berapa dayanya, ya kan? Nah, ini semua bisa dihitung. Bagaimana formulasinya? Yaitu formulasinya adalah ini kalau berbicara dengan rumus laju perpindahannya bagaimana? Lajunya berarti Q per T ya, laju kalornya ya. Yaitu apa? Kalau untuk konduksi itu K, yaitu apa K itu? Konduktivitas panas suatu bahan. Berarti masing-masing bahan punya. Iya. Jadi makanya nggak perlu dihafalkan, pasti punya, pasti disertakan. A itu bagaimana? Itu luas penampang bendanya tersebut. Luas penampang ya, penampangnya berbentuk apa? Luasnya yang kita perlukan. Ini perubahan suhunya dari suhu berapa ke suhu berapa? Suhu tinggi ke suhu rendah pastinya. L-nya itu panjangnya, panjang bendanya tersebut. Ini dapat yang namanya laju perpindahan kalor untuk mekanisme konduksi. Kalau untuk konveksi bagaimana? Ya Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H itu apa? Koefisien konveksi. Namanya juga koefisien, berarti itu sudah disertakan. Tidak perlu bingung teman-teman. Kemungkinan besar disertakan. Ya. A itu apa? Luasannya. Ya. Luasannya bidang yang berpindah itu seberapa? Delta T perubahan suhunya, perbedaan suhunya, ya, suhu tinggi kurangi suhu rendah. Ini yang terkait dengan laju perpindahan kalor untuk mekanisme dengan konveksi. Kalau untuk radiasi, nah ini ada hal yang khusus, yaitu lajunya ada Q per T sama dengan E, emisivitas. Ingat, radiasi terkait dengan warna, ya, nanti akan dibahas lebih lanjut dalam radiasi benda hitam. Yaitu apa? Warna putih itu emisivitasnya 0, sedangkan 1 itu untuk benda-benda berwarna hitam. Jadi kalau bendanya tidak putih tidak hitam pasti 0, ya kan, 0, sekian, ya udah tinggal untuk emisivitas. Sigma itu tetapan Stefan, ya, koefisien Stefan ada, ini pasti ada, disertakan juga besarnya berapa. Sedangkan A itu luasannya. Yang berbeda adalah suhu. Ingat, suhunya selalu dalam Kelvin. Kalau delta T boleh Kelvin, boleh derajat Celcius. Tapi kalau untuk khusus radiasi itu T. Ingat, suhu harus dalam Kelvin. Sekali lagi, semuanya ini terkait dengan satuan internasional, international unit, atau sering disebut dengan MKS, meter kilo second. Oke semua teman-teman. Jadi video kali ini sudah dibahas terkait dengan kalor, mulai dari kalor jenis, kapasitas kalor, kemudian kalor laten yang ada 2, kalor lebur, kalor uap, kemudian bagaimana menghitung kalor total, ya kan? Terus bagaimana mekanisme kalor itu berpindah, sudah Pak Yo kupas tuntas di dalam video ini. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk tonton terus video-video di dalam channel Ngasih Gayo dengan Pak Yo, ngobrol tentang fisika bersama Pak Yo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya kalau ada video terbaru dari Pak Yo, dari Ngasih Gayo, bisa kalian tonton langsung. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye bye.